Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Padi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari agama karakter keislaman bab 5 jenazah. A. Dianjurkan dalam menghadapi orang sakaratul maut, lambung kanannya ke arah kiblat, membaringkannya dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. 2. Talqin, yaitu mengingatkan dan mengajarkan mengucap kalimat syahadat atau dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. 3. Membaca ayat-ayat Al-Quran. 4. Menutup atau menjamangkan kedua matanya apabila telah diyakini kematiannya. 5. Menutup sekujur tubuhnya. B. Memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah. Kebanyakan ahli fikih termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah. Dua, orang yang berhak memandikan. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan. 3. Syarat-syarat orang yang memandikan. 1. Beragama Islam. 2. Adanya niat memandikan mayat berdasarkan hadis. 3. Berakal. 4. Cara memandikan. Tempat memandikan sedapat mungkin terletak pada ruangan tertutup untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang memandangnya. B. Menyediakan air bersih, sabun, air kapur, barus, dan wangi-wangian secukupnya. 6. Menyediakan sarung tangan atau sejenisnya bagi yang memandikan dan potongan serta gulungan kain kecil sebagai alat penggosok tubuh jenazah. D. Kain basahan dan handuk atau kain lain yang dapat untuk mengeringkan jasad jenazah setelah selesai dimandikan. B. Memandikan jenazah. Setelah semua tersedia jenazah diangkat dan diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Sebelum mulai memandikan, lebih dulu membersihkan tubuhnya dari najis atau kotoran dengan cara sebagai berikut. 1. Menutupi sekujur tubuhnya dengan kain kafan atau kain panjang. Jenazah tidak boleh terlihat dalam keadaan telanjang. Memasang kain sarung tangan bagi yang memandikan. Kemudian memulai membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran dari rongga tubuhnya. Dapat dilakukan dengan cara menekan perutnya secara perlahan. 3. Selama membersihkan badannya, sebaiknya air terus dialurkan mulai dari ujung kepala sampai bagian kaki. Setelah semua badannya dianggap bersih, barunya jenazah dihudukkan seperti orang yang hidup. Setelah selesai membersihkan dan mewudukan jenazah, maka kegiatan selanjutnya adalah memandikan dengan cara berikut. Dimulai dari bagian kepala sebelah kanan sampai ke kaki, kemudian melanjutkan ke bagian kiri dengan cara yang sama. Membersihkan dengan air sabun, berakhir dengan air bersih yang telah bercampur dengan wangian. Memandikan jenazah itu sebaiknya dilakukan 3 kali atau lebih dengan cara yang sama sehingga diyakini kebersihannya. Memandikan jenazah hanya diwajibkan 1 kali, sedang selebihnya dianggap sunnah. Setelah selesai memandikan, maka tubuhnya dikeringkan dengan handuk yang halus dan kemudian menutupi badannya kembali untuk dipindahkan ke tempat mengkafankan. Mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah sebagai juga memandikannya. Hukumnya fardu kifayah. Ketentuan kapan dan cara mengkafani. Kain yang digunakan untuk mengkafankan jenazah minimal 1 lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, baik terhadap jenazah laki-laki maupun perempuan. Sedang warna yang paling afdol adalah warna putih karena Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk mengkafani dengan kain putih. Tata cara mengkafani kain mayat perempuan maksimal 5 lapis yang terdiri dari selendang, baju, kain sarung, dan 2 lapis untuk membungkus seluruh tubuhnya. 3. Cara mengkafani. Jika jenazah itu laki-laki, maka cara mengkafaninya adalah sebagai berikut. Disediakan sebelum selai demi selai, kemudian menaburinya dengan wangi-wangian lembaran. Yang paling bawah hendaknya dibuat lebih besar dan luas. Di bawah kain itu sebelumnya telah dibentangkan tali pengikat sebanyak 5 helai, yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut, dan tumit.
Dua setelah itu secara perlahan mayat diletakkan di atas kain tersebut dalam posisi membujur dan kalau mungkin menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian. 3. Selanjutnya menyelimutkan kain kafan yang dimulai dari kafan sebelah kanan paling atas, kemudian ujung lembaran kain sebelah kiri paling atas, dan selanjutnya disusul dengan lembaran kain berikut secara berurutan dan dengan cara yang sama. Jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali yang disediakan. Jika hemat itu perempuan, tata caranya sebagai berikut. Lembaran pertama dibentangkan sebelah bawah paling bawah sebagai pembungkus seluruh jasadnya. Lembaran kedua dibentangkan sebelah kepala bawah sebagai kerudung menutupi kepalanya. 3. Lembaran ketiga dibentangkan dari bahu ke pinggang sebagai baju kurung. Lembaran keempat dibentangkan dari pinggang sampai kaki sebagai kain sarung. Lembaran kelima dibentangkan pada bagian pinggul yang beroperasi sebagai rok. Setelah semua kain yang dipakaikan menurut fungsinya, baru ke tali yang disediakan di bawahnya. Jika tidak peroleh kain sebadan melapis berikut, maka untuk kesepakatan mengkafani dengan sehelai kain yang dan menutupi seluruh badannya. Sholat goib. Jika di antara saudara dan handai tolat kita yang meninggal dunia di daerah lain sedang kita tidak dapat menghadiri penyelenggaraan jenazah, maka pada kita diajarkan melaksanakan sholat goib. Jika mensolatkan jenazah, hukum sholatkan jenazah. Para ahli sepakat menetapkan bahwa hukum sholat jenazah itu adalah wajib atau fardu kifayah. Syarat sholat jenazah. Pada sholat jenazah disyaratkan seperti yang disyaratkan pada sholat wajib, yaitu harus menutup aurat, cuci badan, pakaian pakaian dari najis, suci dan hadas kecil besar serta menghadap kiblat. Jenazah yang akan disolatkan itu sudah lebih dahulu dimandikan dan dikafani bagi yang wajib dimandikan dan dikafani. Meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensolatkan. Hukum sholat jenazah. Ada beberapa pendapat para ahli fikih dalam mengatakan hukum sholat jenazah. Ada beberapa pendapat para ahli fikih dalam menetapkan rukun sholat jenazah. Para ahli dari kalangan Hanafiyah menetapkan dua hal yang menjadi rukun sholat jenazah, yaitu takbir 4 kali dan berdiri selama dalam sholat. Sholat jenazah yang dilaksanakan dalam keadaan duduk atau berbaring dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang berdiri, kecuali bagi orang yang uzur berdiri. Niat menurut mereka adalah syarat sahnya sholat, bukan sebagai rukun. Niat berdiri selama sholat, takbir sebanyak 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Setelah takbir keduanya membacakan doa bagi mayat pada takbir ketiga. Sholat jenazah di masjid. Para ulama memperbolehkan sholat jenazah di rumah atau kediamannya. Jika dalam pelaksanaan sholat ini dikhawatirkan dapat mengotori masjid, maka hukumnya menjadi haram. Sebab masjid adalah rumah suci yang dibangun untuk tempat peribadatan dalam pekerjaan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat terhadap sejumlah jenazah atau secara kolektif. Terjadinya musibah yang mengakibatkan sejumlah jiwa manusia menjadi korban. Untuk mensolatkan jenazah mereka secara bersatu terdapat kesulitan karena di samping harus menghabiskan waktu yang cukup lama, tenaga yang akan mensolatkan pun tidak cukup. Maka salah satu alternatif yang tepat yang dapat ditempuh ialah mensolatkan seluruh jenazah secara kolektif. Menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah. Para ahli sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan mayat perlu kifayah, sebagai halnya memandikan, mengkafani dan mensolatkan. Cara menguburkan. Ziarah kubur. Menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang telah wafat itu tetap hidup dan dapat mendengar pembicaraan. Hukum ziarah kubur. Jumhur ulama mengatakan bahwa ziarah kubur disunahkan bagi kaum laki-laki untuk mengambil pelajaran dan ziarah itu. Sedangkan bagi kaum perempuan yang hukumnya makruh karena ada dugaan kuat mereka akan bersedih hati yang mengakibatkan mereka menangis. Dan dua hal yang diajukan dalam sejarah. Orang yang menziarah kubur diajarkan membaca salam.
Itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.